Kalau ahli benar-benar pandai, maka jawabannya setiap pertanyaan itu pasti beda-beda jawaban. Tapi kalau ahli orang bodoh, setiap pertanyaan pasti sama jawaban. Tanya lain begini, orang tanya nguronyo muno ke begah. Tanya tengah mudih begah. Hanapa ya. Juga tapu. Padahal orang yang carok le jawaban. Uronyo tanya muno ke begah. Tengah tanya muno ke begah atau tiagamnyo ya tanya muno ke jauh. Tiagam je ya tanya muno ke jauh. Nyan punya orang carok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang kelebihan ibadah haji. Wa an Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala annahu qala fima auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam dzikru baitillahil haram wa fadilatih. Daripada Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah ridha untuk beliau berkata, pada apa yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam terdapat keterangan tentang Baitillahil Haram dan keutamaannya. Nabi Musa berkata, Ilahi mal haj, wahai Tuhanku, apa itu haji? Allah berfirman, Baitil ladzi ikhtartuhu ala jami'il buyut wa haramil ladzi harramuhu khalili Ibrahim yantahuna ilaihi min atrafil ard wa yahliluna bitalbiyati kama yalbil abdu li sayyidih. Di saat Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, apa itu haji? Allah menjawab, haji itu, kata Allah, adalah rumahku. Jadi pertanyaan tentang haji ini berarti kaitannya tentang Baitul Haram, Ka'bah. Jadi apa makna Ka'bah? Ya, yang ditanyakan oleh Nabi Musa. Allah menjawab, rumahku, yang aku pilih rumah tersebut di atas seluruh rumah-rumah, dan haramku yang telah mengharamkan akannya oleh kekasihku Ibrahim alaihissalam, yang datang menuju kepada rumah tersebut manusia dari berbagai penjuru bumi, yang mereka semua membaca talbiyah sebagaimana seorang hamba memanggil sayyidnya. Jadi jawaban Allah kepada Nabi Musa, apa itu haji, apa itu Ka'bah maknanya, Allah jelaskan bahwa Ka'bah itu adalah rumah yang dipilih oleh Allah daripada seluruh rumah yang ada di permukaan bumi, dan diharamkan di rumah tersebut oleh Nabi Ibrahim melakukan beberapa hal, kata Allah. Lalu seluruh penduduk bumi dari berbagai macam penjuru penduduk bumi itu akan datang
menuju rumah tersebut sambil membaca talbiyah. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, Ilahi fama thawabuhum, wahai Tuhanku, apa pahala mereka, pahala orang yang datang ke rumah tersebut sambil membaca talbiyah, apa pahalanya? Qal, Allah berfirman, alhiquhumul maghfirata hatta ashfa'ahum fi jiranihim wa qarabatihim. Aku pastikan, kata Allah, untuk mereka itu ampunan, sehingga aku beri mereka pertolongan untuk membantu tetangga-tetangga mereka dan kerabat mereka. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji, kata Allah, pahalanya yaitu ampunan dari Allah, dan diberikan kepada mereka satu keistimewaan, dapat memberi syafaat, bantuan nanti di hari kiamat kepada tetangga-tetangganya dan kepada kerabatnya, saudara-saudara dekatnya. Nyan pahala haji nepegah li Allah kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, Ilahi minhum man laisa lahu nafaqatun thayyibah, wahai Tuhanku, mungkin di antara mereka yang menuju rumahmu tersebut ada orang-orang yang biayanya bukan dari uang baik-baik, wala qalbin zakin, dan mungkin hatinya tidak bersih, dalam keadaan hati ria kadang. Qal, Allah berfirman, fa inni ahabbul masi'a minhum lil muhsinin. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengampuni orang-orang yang berbuat salah dari mereka itu karena orang-orang yang berbuat baik. Artinya semua orang yang berangkat menuju rumah Allah, pahalanya pasti ampunan, walaupun mereka dalam berbagai macam keadaan. Jangankan dengan harta yang god saja, dengan harta yang bro saja, kepampun kepada Allah, kepada Nabi Musa yang berkata. Ya. Kemudian wa an Abi Harun al-Abidi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan daripada Abi Harun al-Abidi, beliau mengambil hadis ini dari Abi Sa'id al-Khudri, semoga Allah ridha kepadanya. Abi Sa'id berkata, Hajjajna ma'a Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi awwali khilafatihi. Kami ikut melaksanakan ibadah haji bersama Umar radhiyallahu an pada masa awal kekhalifahannya. Waktu Umar sudah diangkat menjadi khalifah, di tahun itu beliau berangkat dengan para sahabatnya melakukan ibadah haji. Di antara sahabat ada Abi Sa'id yang meriwayatkan hadis ini. Kata Abi Sa'id, fadakhala masjidah hatta waqafa alal hajar. Lalu Umar masuk ke dalam masjid, Masjidil Haram yang dimaksud, sehingga beliau berhenti tepat di depan batu Hajarul Aswad. Tsumma qala, kemudian Umar berkata, innaki hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Wahai Hajarul Aswad, sesungguhnya engkau adalah cuma seonggok batu yang tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa memberi manfaat, kata Umar. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, sungguh aku tidak akan menciummu. Jadi Umar beranggapan Hajar Aswad itu sama seperti batu biasa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Yang bisa memberi manfaat dan mudarat cuma Allah, lain semua sama menurut Allah. Cuma kenapa batu Hajar Aswad dicium?
karena Umar melihat Rasulullah mencium. Artinya beliau cuma mengikuti sunnah Rasulullah, bukan karena menganggap ada kelebihan pada Hajar Aswad. Itu menurut Umar. Di saat Umar mengatakan demikian, didengar oleh Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali berkata kepada Umar, faqala Ali karamallahu wajhah, Ali berkata, la taqul mithla hadza ya amiral mu'minin, wahai pemimpinnya orang-orang mukmin, jangan engkau katakan seperti itu. Ya, ditegur Umar oleh Ali, jangan engkau katakan seperti itu. Fa innahu yadurru wa yanfa'u biidznillahi ta'ala. Karena batu itu, kata Ali, bisa memberi mudarat dan bisa memberi manfaat dengan izin Allah. Jadi berbeda sikap. Umar menganggap batu itu biasa saja, tidak punya kelebihan, tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Beliau cium karena mengikuti sunnah Rasulullah saja, karena Rasulullah mencium. Tapi Ali mengatakan batu itu bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat dengan izin Allah, kata Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Ali melanjutkan, walaula annaka qara'tal Qur'an wa alimtu ma fihi ma angkartu alaika. Seandainya aku tidak berpandangan bahwa engkau orang yang memahami Quran, wa amilta ma fihi wa alimta ma fihi, dan engkau sangat menguasai isi Quran, sungguh aku tidak akan mengingatkanmu. Nyo bahasa danyo munyo seandainya hidro nurung mangai nak berkata pu imro ka kemenan buka. Tapi nya karena drone urang careng, urang mupum Quran, urang tuoh asal Quran, maka payah lungpingat drone. Gekeun le Ali. Danyo terbalik ji nya urang careng han taju pingat, urang bangai yang dategur le danyo. Maka pakai dakwah, karena urang bangai menyo dategur pak, pakai nya urang careng han pakai. Nah, faqala lahu Umar radhiyallahu an, lalu Sayyidina Umar berkata kepada Ali, ya Abul Hasan, wa ma ta'wiluh min kitabillah. Wahai ayah si Hasan, apa takwilnya dari kitab Allah Azza wa Jalla? Jadi Umar bertanya kepada Ali, kenapa bisa Ali mengatakan seperti itu? Dari ayat mana Ali memahami dari Al-Quran? Kata Sayyidina Ali, yaqulullahu azza wa jal, Allah berfirman, kata Sayyidina Ali, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Surah Al-A'raf ayat 176. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, ketika Tuhanmu, kata Allah, mengeluarkan keturunan Adam dari punggung, dari tulang sulbi mereka itu, keturunan-keturunan mereka itu. Dalam kajian tafsir, para ulama mufassirin mengatakan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk dzurriyah, masih berupa bibit, belum dalam bentuk jasmaniah seperti ini, Allah keluarkan seluruh manusia, mulai dari yang pertama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kali lahir nanti sebelum kiamat, dari tulang sulbi, dari punggung orang tuanya masing-masing, sehingga manusia keluar pada saat itu seperti rantai yang terangkai tidak putus-putus, karena masing-masing keluar. Danyo udah keluar ba urung si danyo umit, danyo keluar dari danyo nya yang keluar terus. Seperti itu dikeluarkan oleh Allah. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan aku persaksikan, kata Allah, ya, mereka itu terhadap diri mereka itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Itu yang dipersaksikan oleh Allah, kalimat alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian?
qalu, semua mereka keturunan Adam berkata, bala, iya, bahkan iya. Jadi semua manusia di saat itu, entah yang lahir kemudian menjadi Islam atau menjadi kafir, di saat masih dalam alam benih, disebut alam dzurriyah, mengakui Allah adalah sebagai Rabbnya, Tuhannya. Kata Sayyidina Ali, falamma akarru bil ubudiyah, manakala manusia di saat itu mengakui dengan pengakuan ubudiyah, yaitu ketuhanan Allah, kataba iqrarahum fi riqqin, lalu Allah tulis pengakuan mereka itu dalam sesuatu yang halus, rik. Thumma da'a hadzal hajar, kemudian batu itu dipanggil oleh Allah. Rupanya batenya kana bate Hajarul Aswad. Dalam hadis yang lalu, Hajarul Aswad batu dari surga diturunkan. Sudah ada batu Hajarul Aswad, dipanggil oleh Allah Hajarul Aswad. Fa'alqamahu dzalikar riq, lalu dimasukkanlah ke dalam Hajar Aswad tulisan yang ditulis oleh Allah di tempat yang halus tadi, yaitu pengakuan manusia bahwa Tuhan Allah adalah Rabb mereka. Ditulis oleh Allah, dimasukkan ke dalam Hajarul Aswad. Kata Sayyidina Ali, fahuwa aminullah ala hadha, maka kalau begitu Hajarul Aswad itu, kata Ali, adalah aminullah, kepercayaan Allah terhadap ini. Jadi Allah menitipkan amanah kepada Hajarul Aswad untuk menjaga pengakuan kita, yaitu bala tadi, pengakuan bahwa kita mengakui Allah sebagai Rabb kita. Yashhadu liman wafahu yaumal qiyamah, nanti Hajarul Aswad itu, kata Sayyidina Ali, akan bersaksi untuk orang-orang yang menyentuhnya pada hari kiamat. Jadi uro kiamat teman, Hajarul Aswad itu menjadi saksi bahwa benar pengakuan orang-orang yang menyentuhnya. Maka disentuh, maka dicium batu Hajarul Aswad menurut Sayyidina Ali. Ini takwil ayat wa id akhadha rabbuka min bani adama, kata Sayyidina Ali. Sehingga di situ Sayyidina Ali memahami batu Hajarul Aswad bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Kapan? Nanti di akhirat. Dia memberi manfaat dengan dia naik saksi bahwa kita sebagai orang yang benar dalam pengakuan kita Allah sebagai Rabb kita, dan dia juga bisa naik saksi bahwa kita adalah sebagai orang yang tidak benar dalam pengakuan kita Allah Rabb kita, memberi manfaat dan memberi mudarat. Banyak pikir hakik tu ciri tu kon, manfaatnya di akhirat. Lalu Sayyidina Umar berkata, ya Abul Hasan, wahai ayah Hasan, laqad ja'alallahu baina dhahranikum min ilmi ghairi qalil. Sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan pada dirimu ilmu yang tidak sedikit. Jadi Sayyidina Umar mengakui kealiman Sayyidina Ali. Butui drog malim yang bertanya, gakui ghairi qalil, tidak sedikit. Maka wajar ada hadis di mana Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa ali babuhu. Saya adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali pintunya. Pegah li Rasulullah. Rasulullah kota daripada ilmu pengetahuan. Sumber ilmu segala ada pada Rasulullah. Pintunya apa? Ali. Mau masuk kepada ilmu itu harus melewati Ali. Nyan pintu.
Dikala orang-orang Yahudi mendengar Rasulullah mengatakan begitu, mereka datang bertanya kepada Ali tentang ilmu dengan 10 pertanyaan yang sama. Mereka ingin melihat apakah Ali pandai atau tidak. Kalau Ali benar-benar pandai, maka jawabannya setiap pertanyaan itu pasti beda-beda jawaban. Tapi kalau Ali orang bodoh, setiap pertanyaan pasti sama jawaban. Tanya lain begini, nyaurung tanya nguronyo mono ke begah, tanya tengah mudih begah, hanapanya, gak tapu. Padahal orang yang jarang, le jawaban, uronyo tanya mono ke begah, tengah tanya mono ke begah, atau tiagamnya ya tanya mono ke jauh, tiagam je ya tanya mono ke jauh, nyan punya orang jarang. Maka di saat Yahudi datang bertanya kepada Ali tentang satu pertanyaan, yaitu tentang ilmu dan harta, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, kata Yahudi, wahai Ali, ilmu atau harta? 10 kali mereka menjawab 10 macam pertanyaan, jawaban Sayyidina Ali tidak pernah sama. Maka Yahudi mengakui bahwa benar Ali adalah pintu gerbang ilmu pengetahuan. Kija lain-lain ngejawab karena kondisi, situasi, dan orang yang bertanya itu mempengaruhi jawaban yang harus kita berikan. Maksud contoh tanya, yang temanyang bagdanya urung kadewasa, untuk teruslah urung temanyang dengan pertanyaan sama mantong anak min, atau untuk teruslah dengan pertanyaan yang sama urung kaya, terus lam dengan pertanyaan sama urang gatin. Yang mungkin jawaban walaupun sama pertanyaan harus lain dah jawab. Anjut sama. Anjut sama dah jawab. Walaupun mesti tanya le urang kaya, amal apa yang terbaik? Nyan karena urang kaya apa yang ada jawab? Sedekah yang terbaik. Ana mungkin lainnya. Terus urang gatin yang tanya amal apa yang terbaik? Anjut dah jawab sedekah. Sedih ke? Anjut ke pukul banyak. Wadra sabar, baik galak ke harta go. Nyan jawaban kurang gatin. Maka Rasulullah sering kita dapatkan hadisnya, pertanyaannya amal yang terbaik, tapi lain-lain jawaban Rasulullah. Nya tergantung dengan si penanya, kondisi orang yang bertanya, dan situasi ditanyakan. Nyan para jemaah. Jadi batu Hajarul Aswad itu rupanya punya kelebihan. Maka orang berebut mencium batu Hajarul Aswad.